Saya undang dengan hormat Bapak Penatua Andarias Bandangan, Ketua Panitia Pembangunan Kantor Sinode untuk mengambil tempat. Baik, terima kasih Pak Sekum PKB GTM. Selamat malam, Shalom. Ya, tadi kita bicara tentang fisik, sekarang kita bicara tentang rohani. Malam hari ini pada sesi yang kedua, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Pendeta Sakaria Jengelo sekarang adalah Direktur Yayasan Oase STT Indim. Beliau juga adalah mantan dosen STT Indim. Pada materi ini materi tentang gereja dan politik. Gereja dan politik, materi yang sering diperdebatkan dan tidak semua di antara kita PKB secara keseluruhan baik yang hadir pada malam hari ini mampu menelaah itu dengan baik. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta. Disilakan. Terima kasih. Jadi kalau perkenalan saya di tengah-tengah kawan-kawan GTM, saya merasa bukan saja tidak asing tapi berhutang budi kepada guru-guru saya baik di Kondosapata maupun di gereja. Tetapi karena hari ini adalah hari lahir dasar negara kita Pancasila, maka baiklah kita juga bersyukur bahwa bangsa kita dikaruniai ideologi yang luar biasa hebat ini. Saya akan membicarakan 4 pokok, beberapa catatan mengenai pengertian politik, konteks politik Indonesia, pandangan alkitabiah teologis mengenai politik, dan mungkin yang relevan, sungguh-sungguh relevan bagi kita adalah bagaimana menuju tahun 2024. Seorang ahli politik katakan, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupan bangsa itu. Jadi hasil politik sebenarnya ada dalam aturan-aturan. Hanya kita sudah tahu bersama juga bahwa barangkali para pembuat peraturan sudah membuatnya dengan bagus, tetapi para pelaksananya tidak melaksanakannya seperti aturan itu. Dalam bentuk yang paling baik, politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Itu wajah baiknya, sedangkan dalam bentuk buruknya, politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kira-kira maksudnya gini, kalau ada politikus atau pejabat politik yang miskin, dia jujur. Kalau tidak miskin, Anda sudah tahu apa gitu. Ya. Kita selalu omong Pancasila, tapi kita lupa bahwa Pancasila itu 5 hal. Dan karena itu saya cenderung untuk membeberkan 5 hal itu, ya. Bahwa kita tahu istilah Pancasila bisa sekedar nama, tapi kita harus tahu gitu. Mana yang paling kurang diperhatikan dalam sila-sila ini? Ada tuduhan bahwa sila terakhir adalah sila yang dianaktirikan. Tidak ada keadilan. Ada kesejahteraan tapi tidak untuk semua. Ada yang terlalu kaya dan ada yang tidak tahu mau makan apa besok. Negara ini ada secara teologis dalam apa yang disebut tatanan pemeliharaan. Jadi Allah memelihara dunia, terutama memelihara manusia melalui adanya negara. Pada negara diberi hukum dan pedang, diberi kuasa untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan dan sebagainya.
Jadi kuasa negara itu mencegah supaya manusia tidak menjadi serigala bagi sesamanya. Sebab sesudah jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi sangat jahat. Maka harus ada negara yang mengatur, menjaga si binatang buas ini. Begitu teori teologi politik mengenai negara, ya. Nah, gereja tidak boleh berpolitik partisan, biasa disebut politik praktis. Konkretnya, gereja nggak boleh menjadi pendukung Golkar atau PDIP atau apa ya? Terlalu banyak partai saya nggak tahu lagi. Ya. PKB atau manapun. Saya nggak tahu bupati sekarang ini bupati partai mana gitu. Tapi bupati PAN, gereja tidak boleh mendukung salah satu partai atau tokoh tertentu, caleg tertentu. Jadi nggak boleh menerbitkan surat Majelis Jemaat Ebenezer GTM Makassar mendukung Bapak Anu atau Ibu Anu sebagai caleg apa gitu. Baik, kurang lebih 50 menit Pak Pendeta menyampaikan materi ini, dan terima kasih para peserta. Tadi ruangan ini terisi kurang lebih hanya sepertiga, sekarang sudah hampir full kembali. Artinya materi ini saya kira cukup menarik, apalagi menjelang tahun politik 2024. Ini penting untuk kita diskusikan bersama. Nah, karena itu ya, kita langsung saja dalam sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Selamat malam orang tua kami Pak Sakaryangelo. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang menurut saya sangat bagus. Terima kasih untuk materi ini. Izin, apakah kami bisa menjadikan ini sebagai salah satu materi untuk pendidikan politik di GTM? Memang kami punya program untuk melakukan pelawatan secara bergilir di GTM. Dan saya lihat ini materi yang sangat penting untuk kita semua. Itu yang pertama. Kemudian mungkin kami juga minta izin ke Pak Sakaryangelo untuk menjadikan ini sebagai materi untuk kami sampaikan ke teman-teman pendeta. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman yang hadir pada malam ini, saya berharap kita semua bisa mengambil kopi tentu atas izin beliau. Lalu kemudian ini akan menjadi materi yang bagus untuk pendidikan politik. Terima kasih. Sebelum Pak Sakarya meninggalkan tempat ini, perkenankan saya sebagai moderator memberikan beberapa catatan bagi kita sekalian. Yang pertama, mau dibalik-balik, mau diputar kemana politik itu adalah untuk bertujuan kedamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, dalam urusan politik elektoral, pilih memilih, lebih tepat jika kita memilih sesama komunitas kita. Orang gereja pilih orang gereja, kalau di Makassar orang Tomamasa pilih Tomamasa. Ini sesuai dengan hasil keputusan sidang sinode tahunan di Lemsa 2022. Pak Hence ketawa. Yang ketiga, catatan yang ketiga, dalam level yang lebih tinggi, gereja mesti mengenal partai yang ada. Ada 14 partai di 2024, masih ada perbaikan berkas Ibu Elis tanggal 9 sampai tanggal 26 sampai 9 Juli. Siapa tahu tersentuh dengan paparan Pak Pendeta, kita bisa bersama. Ya. Ini penting. Catatan yang keempat, gereja tidak boleh diam, harus memberi kritik profetis terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada di sekitar kita. Catatan yang kelima, dan ini yang lebih penting, politik adalah panggilan pelayanan orang beriman untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Semoga Tuhan memberkati kita, dan bagi kita para politikus lebih banyak dihindarkan Tuhan dari pencobaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga materi ini akan kita kembangkan PKB sebagai imam keluarga. Mudah-mudahan ini
sesuai permintaan Pak Ketum tadi, Pak Sakaria bisa memberikan materi ini dan terus kita kembangkan. Sebab inilah tantangan gereja Toraja Mamasa, secara khusus kita yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Mamasa. Ini penting, menjadi pergumulan bersama. Semoga materi ini menjadi bekal kita menuju 2024. Terima kasih Pak Sakaria, Tuhan memberkati.